Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pak Dedi duduk termenung di depan warung baksonya yang kecil. Di meja kayu sederhana itu, hanya ada satu mangkuk bakso yang sudah dingin, sisa dari jualan hari ini. Ia menghela napas panjang sambil memandangi jalanan desa yang sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara langkah kaki, hanya gemersik dedaunan yang ditiup angin. "Mas, ayo masuk, udah malam." Suara Bu Santi, istrinya, terdengar dari dalam warung. Bu Santi keluar dengan celemek yang sudah penuh noda minyak. Wanita itu tampak lelah, matanya sayu dan rambutnya diikat asal, tak memberi kesan rapi. Gak ada gunanya, nunggu sampai tengah malam gini, orang-orang juga udah pada tidur. Pak Dedi hanya diam, matanya menerawang jauh, mencoba mencari jawaban atas nasibnya. "Aku gak ngerti, Bu, apa salah kita? Bakso kita enak, bumbunya aku racik sendiri. Kenapa tetap aja? Padahal aku udah coba jualan lebih pagi, bikin promo, tapi hasilnya sama aja, nol besar." Bu Santi duduk di samping suaminya. "Aku juga nggak ngerti. Mas, mungkin kita kurang doa, atau ya emang lagi sial aja." Percakapan itu terasa berat. Pak Dedi merasa seperti seorang kepala keluarga yang gagal. Dua anak mereka, Fajar dan Rina, masih butuh banyak biaya. Fajar duduk di bangku sekolah menengah, sementara Rina baru kelas 3 sekolah dasar. Kebutuhan sekolah mereka tidak sedikit, apalagi dengan harga barang yang terus naik. Pak Dedi hanya bisa menambah malu setiap kali Fajar meminjam buku atau seragam bekas dari temannya. Sementara itu, tetangga-tetangga mereka tidak henti-hentinya membicarakan kesulitan keluarga Pak Dedi. Bu Marni, tetangga sebelah, adalah salah satu orang yang paling tajam lidahnya. "Ya ampun, si Pak Dedi itu kok nggak pinter cari duit ya? Udah jualan bakso, tetap aja nggak laku. Mungkin bumbunya kurang doa," katanya sambil tertawa bersama ibu-ibu lain. Kata-kata itu akhirnya sampai ke telinga Pak Dedi. Ia berusaha menahan rasa malu, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa tertusuk. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Besok paginya, Pak Dedi mencoba sesuatu yang baru. Ia pergi ke pasar lebih pagi, membeli bahan-bahan segar dan membuat bakso dengan bumbu yang lebih berani. Ia bahkan mencetak brosur kecil dengan tulisan, "Bakso Pak Dedi, enak dan murah," yang ia sebarkan ke sekitar desa. Namun hasilnya tetap sama. Hari itu hanya ada 2 pelanggan yang mampir ke warung mereka. Mereka memesan semangkuk bakso masing-masing, makan dengan cepat lalu pergi tanpa banyak bicara. Pendapatan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli gas LPG baru. Pak Dedi semakin terpuruk. Malam harinya, ia kembali berbincang dengan Bu Santi di dapur. "Mas, aku juga nggak tahu lagi harus gimana. Kalau begini terus, kita bisa nggak makan minggu depan," ujar Bu Santi sambil memotong bawang. "Apa kita coba cari kerja lain aja?" Pak Dedi menggeleng pelan. "Aku udah terlalu tua buat kerja di pabrik lagi, Bu. Siapa yang mau nerima aku? Lagi pula ini usaha kita." Aku nggak mau nyerah. Kondisi semakin parah ketika Fajar meminta uang untuk bayar uang les bulanan. "Pak, uang lesku udah jatuh tempo. Guru bilang kalau nggak bayar, aku nggak boleh ikut belajar lagi," katanya pelan. Pak Dedi hanya bisa terdiam. "Iya, nanti Bapak usahain," jawabnya dengan suara serak. Namun ia tahu uang itu tidak ada. Tabungan mereka sudah habis. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja, mereka sering berhutang pada warung kelontong milik Pak Tarmo. Sore harinya, Pak Gunawan, kerabat jauh Pak Dedi, mampir ke warung. Pak Gunawan memang dikenal sebagai sosok yang suka membantu. Tapi ada sesuatu dalam pembawaannya yang seringkali terasa aneh. Matanya selalu tampak menyipit curiga, suaranya rendah, dan senyumnya tak pernah utuh. "Pak Dedi, aku dengar warungmu lagi sepi ya?" tanya Pak Gunawan sambil menghisap rokok kreteknya. Asapnya melayang lambat seperti bayangan hitam di udara. Pak Dedi hanya mengangguk lesu. "Iya, Mas, lagi seret banget. Aku coba ini itu, tapi tetap aja nggak ada hasil." Pak Gunawan mengangguk pelan, matanya tidak berkedip menatap Pak Dedi. "Sebenarnya ada cara lain,
Tapi ya, cara ini nggak biasa. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke seseorang. Orang ini bisa bantu bikin usahamu laris manis. Pak Dedi menatap Pak Gunawan dengan mata penuh harap. Beneran mas, tapi siapa orang ini? Pak Gunawan mendekatkan wajahnya. Bau tembakau dan keringat tua menguar dari tubuhnya. Namanya Mbah Karta. Dia tinggal di desa sebelah, nggak jauh dari sini. Dia ngerti cara-cara buat bikin usaha jadi sukses, tapi kamu harus siap sama konsekuensinya. Suara Pak Gunawan menurun menjadi bisikan yang terasa menggema di kepala Pak Dedi. Sesuatu dalam nada suaranya menimbulkan rasa merinding yang dingin dan samar, seperti ada yang tidak kasat mata sedang mengintai dari balik jendela. Pak Dedi menelan ludah. Di satu sisi ia merasa ragu dan takut, tapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus menderita. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan Bu Santi malam itu ketika rumah sudah sunyi dan anak-anak terlelap di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Di dapur yang hanya diterangi cahaya lampu redup, Pak Dedi menceritakan semuanya. Setiap kata terasa berat, seolah masing-masing menggantungkan nasib. Aku punya satu cara, Bu, tapi ini bukan cara biasa. Bisiknya sambil menatap wajah istrinya yang langsung mengernyit curiga. Maksud Mas apa? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama hal-hal yang gak kelihatan? Suaranya hampir tak terdengar, tapi tubuhnya gemetar, seolah hawa dingin yang merayap dari lantai sudah lebih dulu mengerti arah pembicaraan mereka. Aku tahu, Bu, ini gak wajar, tapi ada orang yang bisa bantu. Bukan orang sembarangan. Aku tahu ini berisiko, tapi aku juga gak mau lihat anak-anak kita kelaparan. Aku cuma pengen mereka hidup lebih baik. Bu Santi memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. Kalau memang ini pilihan Mas, aku ikut, tapi kita harus siap apapun yang terjadi. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka tarik kembali. Sebuah keputusan yang kelak akan menjerat mereka dalam bayangan panjang dan dingin yang tak mengenal belas kasih. Warung bakso yang sepi itu akan segera berubah, akan menjadi pusat perhatian. Namun dengan harga yang tidak semua orang sanggup bayar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang dan menyusup lewat celah-celah baju lusuh mereka. Pak Dadi dan Bu Santi berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju desa sebelah. Pak Gunawan telah memberi petunjuk bahwa rumah Mbah Karta terletak di pinggiran desa, dekat kebun bambu yang sudah lama dikenal sebagai tempat yang tidak pernah benar-benar sepi meski tidak ada siapa-siapa. Pak, aku deg-degan, bisik Bu Santi, menggenggam lengan suaminya erat. Pak Dedi mencoba tersenyum menenangkan, meski jantungnya sendiri berdegup tidak karuan. Tenang, Bu, kita cuma minta bantuan, selesai urusan, kita pulang. Yang penting, anak-anak kita nggak lapar lagi. Tapi ketika mereka sampai di depan kebun bambu itu, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Udara berubah pengap. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Rumah Mbah Karta berdiri di ujung jalan setapak, tampak rapuh, terbuat dari kayu tua yang sebagian besar catnya sudah mengelupas. Bau minyak tanah dan tanah basah menguar dari bagian bawah rumah. Suara burung hantu terdengar jauh, tapi jelas. Seperti peringatan. Mereka berdiri kaku. Pak Dedi mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Pintu mendecit pelan dan terbuka dengan sendirinya. Dari balik kegelapan muncul sosok pria tua dengan wajah penuh kerutan dan sorot mata yang tak bisa ditebak. Tangan kanannya memegang tongkat kayu dan bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tak ramah. Kalian pasti yang direkomendasikan Gunawan. Ucapnya dengan suara serak namun mengandung kekuatan yang aneh. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilakan mereka masuk. Masuklah. Tak usah ragu. Pak Dedi dan Bu Santi melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu sempit, berbau dupa menyengat, dan dindingnya dipenuhi benda-benda aneh. Kain hitam lusuh, keris kecil berkarat, boneka jerami dengan wajah pudar. Entah kenapa ruangan itu terasa hidup. Jadi kalian ingin warung bakso kalian laris.
Matanya Mbah Karta langsung duduk di kursi kayunya yang tampak seperti tak pernah berpindah tempat. Pak Dedi mengangguk. Iya Mbah, kami sudah coba macam-macam, tapi tetap sepi. Mbah Karta tersenyum. Tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. Aku bisa bantu kalian, tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada bayarannya. Bu Santi menelan ludah. Wajahnya menegang. Bayarannya apa, Mbah? Mbah Karta menatap mereka bergantian, lalu menarik napas panjang. Aku bisa kasih kalian tali pocong. Tali dari seorang almarhum yang meninggal karena ketidakadilan. Tali itu punya kekuatan. Kalau kalian letakkan di bawah tempat usaha kalian, warung bakso kalian akan selalu ramai. Tapi, ada syaratnya. Pak Dedi mengernyit. Syaratnya, Mbah? Salah. Satu dari kalian harus merawat dan menjaga tali pocong itu. Tidak sembarangan. Dan, setiap bulan purnama, kalian harus memberikan persembahan makanan tertentu di tempat yang akan aku tunjuk nanti. Jangan tanya kenapa. Ini bukan tentang logika. Ini tentang aturan. Dan jika kalian patuh, hidup kalian akan berubah. Warung kalian akan laris. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kalian duga. Tapi, jika kalian lalai, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Pak Dedi dan Bu Santi saling pandang. Dalam tatapan mereka tergambar keraguan yang pekat, namun bayangan wajah Rina dan Fajar yang murung karena lapar, wajah-wajah yang tak berdosa, membuat mereka akhirnya tak punya pilihan. Kami setuju, jawab Pak Dedi akhirnya. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Tapi keputusan itu menggema jauh ke dalam malam. Mbah Karta berdiri, berjalan ke sudut ruangan, membuka laci kecil dari kayu jati yang penuh debu. Ia mengeluarkan sehelai kain hitam, dan dari dalamnya menggulung sebuah tali putih kusam, lembab, dan menguar bau anyir seperti darah lama yang belum mengering sempurna. Ia menyerahkannya kepada Pak Dedi. Simpan ini, letakkan di bawah tempat usaha kalian. Tapi ingat, jangan pernah biarkan orang lain menyentuhnya. Jangan pernah. Bu Santi menggigil. Ia tidak membayangkan bahwa ia akan berada di malam seperti ini, memegang benda yang berasal dari liang kubur. Dan satu hal lagi, lanjut Mbah Karta, matanya menyala tajam. Jangan pernah lupa memberikan persembahan. Jika kalian melanggar, kalian akan menerima akibatnya. Akibat yang tidak bisa kalian tolak. Pak Dedi dan Bu Santi mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih yang terdengar lebih seperti permintaan maaf, mereka pamit, meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Santi terus menunduk. Pikirannya kusut oleh ketakutan yang mengendap, membentuk kabut hitam dalam benaknya. Mas, aku nggak yakin ini keputusan yang benar, bisiknya lirih, nyaris tenggelam oleh suara langkah mereka di jalanan tanah yang becek. Pak Dedi menggenggam tangan istrinya, menggenggam seperti orang tenggelam yang meraih permukaan. Aku juga nggak yakin, Bu. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku cuma pengen kita bisa hidup lebih baik. Malam itu, dengan tangan gemetar dan dada sesak, mereka meletakkan tali pocong di bawah lantai warung bakso mereka, tepat di titik yang dikatakan oleh Mbah Karta. Bau anyirnya seakan menyebar, mengikat setiap sudut ruangan. Mereka berdoa dalam hati, namun di balik doa-doa itu, sesuatu yang gelap telah terbangun. Bukan sekadar bangkit, tapi menunggu dan menuntut. Malam itu juga, warung bakso Pak Dedi yang biasanya lengang berubah drastis. Pelanggan berdatangan dari arah yang tidak mereka kenal, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa bahkan rela antri panjang hanya untuk mencicipi semangkuk bakso. Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa saling pandang, matanya dipenuhi, rasa tidak percaya. Mas, ini nyata nggak sih? Kok bisa seramai ini tiba-tiba? Bisik Bu Santi sambil membawa mangkuk ke meja pelanggan. Pak Dedi hanya tersenyum lebar. Matanya berbinar namun hatinya tetap gelisah. Nyata, Bu. Lihat aja uang yang kita kumpulin hari ini. Nggak sia-sia kita ketemu Mbah Karta. Tapi ketika malam semakin larut dan pelanggan terakhir pergi, kebahagiaan mereka terusik oleh suara langkah kaki di belakang rumah. Suara itu berat, pelan, tapi jelas.
seperti seseorang yang sengaja menapakkan kaki perlahan di halaman yang gelap dan sunyi. Pak Dedi berhenti membereskan mangkuk, matanya menatap ke arah jendela belakang yang tertutup tirai tipis. "Kamu dengar itu, Bu?" tanya Pak Dedi dengan suara pelan. Bu Santi mengangguk, wajahnya pucat. Mungkin cuman kucing, tapi jantungnya berkata lain. Malam itu mereka berbaring dengan tubuh lelah namun mata sulit terpejam. Bu Santi beberapa kali terbangun, merasa ada yang mengawasi mereka dari balik jendela kamar. Pak Dedi berusaha mengabaikan firasat buruk, mencoba menutup matanya rapat-rapat. Namun sekitar pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Bukannya keras, tapi ritmenya sangat teratur, seperti dipukul oleh tangan, kecil namun penuh tekad. Bu Santi langsung membangunkan suaminya. "Mas, ada yang ngetuk pintu," bisiknya panik. Pak Dedi menggerutu pelan, bangkit dari tempat tidur dengan enggan. Siapa yang main-main tengah malam begini? Ia membuka pintu perlahan, tak ada siapapun. Hanya angin dingin yang menyapu wajahnya dan kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Ia menutup pintu, kembali ke kamar. Tapi tidak lama kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Bu Santi menjerit kecil, tubuhnya mulai gemetar. "Aku takut, Mas." Pak Dedi berusaha menenangkan, mengambil senter, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Namun tetap tak ada siapapun di luar. Ketika ia menutup pintu, suara langkah kecil terdengar di belakangnya, seperti kaki telanjang yang menginjak lantai. Ia berbalik cepat, pandangannya tertumbuk pada lantai ruang tamu. Ada jejak kaki kecil, basah, seperti bekas lumpur, menuju dapur. Pak Dedi membeku. "Santi, sini." Bu Santi datang dengan wajah sepucat kain kafan. "Ada apa, Mas?" Pak Dedi menunjuk jejak itu dengan tangan gemetar. "Lihat ini, siapa yang masuk ke rumah kita?" Mereka mengikuti jejak itu pelan-pelan. Detak jantung mereka terdengar di telinga masing-masing. Jejak itu membawa mereka sampai ke dapur, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya diam dan hawa dingin yang tidak biasa. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Mbah Karta dengan wajah penuh tanya. Mbah Karta hanya tertawa kecil, suara tawanya seperti daun kering yang bergesekan di antara angin. "Ya, itu normal. Kalau kalian mau sukses, kalian harus terima konsekuensinya. Jangan takut, selama kalian patuh tidak akan ada yang menyakiti kalian." "Tapi, kenapa ada jejak kaki kecil, Mbah?" tanya Pak Dedi. Suaranya nyaris putus. "Itu adalah salah satu penjaga tali pocong. Mereka hanya memastikan kalian mematuhi perjanjian. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengganggu kalian selama kalian memberikan persembahan tepat waktu." Malam itu, sesuai arahan Mbah Karta, Pak Dedi dan Bu Santi melakukan ritual persembahan di kebun belakang rumah mereka. Mereka menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan meletakkan makanan yang diminta di atas daun pisang. Di tangan Pak Dedi tergenggam selembar kertas lusuh berisi mantra. Ketika ia membacakan kalimat-kalimat dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat nyala lilin di sekitar mereka hampir padam. Bu Santi menggigil, bulu kuduknya berdiri. Dari balik pepohonan terdengar suara tawa kecil seperti tawa anak-anak, tapi kosong. "Mas, aku nggak kuat," bisik Bu Santi, menarik tangan Pak Dedi dengan cemas. Pak Dedi mencoba tetap tenang, meski napasnya berat dan kulitnya mulai dingin. "Sabar, Bu, sebentar lagi selesai." Setelah ritual itu rampung, mereka buru-buru kembali ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang, tapi malam itu terasa seperti selamanya. Suara-suara aneh terus terdengar dari luar rumah, langkah pelan, bisikan lirih, tawa kecil yang menggema tanpa asal. Ketakutan menjerat mereka, tapi mundur bukan pilihan. Kesuksesan yang mereka raih terlalu besar untuk dilepaskan, meskipun mereka tahu ada harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, warung bakso Pak Dedi buka seperti biasa. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Bu Santi melirik keluar jendela dan membeku. "Mas, lihat tuh orang-orang." Pak Dedi hanya mengangguk, tapi matanya menyimpan kebingungan. Warung yang biasanya sepi, kini seperti pasar malam. Pelanggan datang berduyun-duyun, berebut tempat duduk, bahkan rela berdiri sambil menunggu giliran.
Bau kuah panas memenuhi udara. Mangkuk-mangkuk tak sempat kering. Meskipun tubuh mereka lelah, keuntungan yang masuk seperti gelombang besar terus menerjang. Tapi di antara hiruk-pikuk itu ada keganjilan. Beberapa pelanggan berbicara dengan nada yang membuat kulit merinding. "Baksonya kok enak banget ya? Beda dari yang lain," kata seorang ibu sambil menyeruput kuah. "Aneh, tadi aku nggak pengen makan bakso, tapi pas lewat sini, perutku langsung lapar banget," saut seorang pria tua. Pak Dedi hanya tersenyum, meskipun keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu betul, semua ini bukan karena keahliannya meracik daging, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih kelam. Hari-hari berikutnya, warung bakso mereka menjadi buah bibir. Orang-orang berdatangan, tidak hanya dari desa, tapi juga dari luar daerah. Pendapatan mereka melonjak tajam. Tapi di balik kesibukan itu, kegelisahan mulai tumbuh seperti jamur di dinding lembab. "Mas, aku ngerasa nggak nyaman. Semua ini terasa nggak wajar," kata Bu Santi suatu malam sambil menghitung uang yang menumpuk di atas meja. Pak Dedi menatapnya lama. "Maksudmu?" "Entahlah, aku cuman ngerasa kayak ada yang ngawasin kita. Tiap malam aku sering dengar suara langkah kaki di belakang rumah." Pak Dedi mencoba menenangkannya. "Sudahlah Bu, jangan pikir aneh-aneh. Semua ini cuman efek dari ritual. Yang penting kita ikuti aturan Mbah Karta." Bu Santi mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan yang tak terucapkan. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan mencurigakan dalam hidup mereka. "Heran ya, kok warung mereka tiba-tiba rame banget?" tanya Bu Sri kepada suaminya. "Ya namanya rezeki, mungkin lagi beruntung," jawab Pak Manto sambil menyulut rokok. "Tapi, aku dengar gosip loh. Katanya mereka pakai cara-cara nggak wajar buat sukses." Pak Manto mendengus, malas ikut campur. Tapi rasa penasaran Bu Sri membesar. Ia mulai memata-matai warung Pak Dedi, menunggu sesuatu yang mencurigakan muncul. Malam itu, Bu Santi kembali mendengar langkah kaki. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Mas, kamu harus lihat ini," desaknya sambil mengguncang bahu Pak Dedi. Dengan senter di tangan, mereka keluar menuju halaman belakang. Di sana, di bawah cahaya remang, berdiri sesosok makhluk kecil di dekat pohon pisang. Tubuhnya kerdil, kulitnya kelabu, dan kepala besarnya dipenuhi urat-urat yang menonjol. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah mereka. "Astaga, itu apa, Mas?" teriak Bu Santi, gemetar sambil bersembunyi di balik daun pintu. Sosok itu hanya berdiri diam, tak bergeming, tak berkedip. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, makhluk itu berlari cepat ke arah kegelapan dan menghilang di antara pepohonan. Pak Dedi hanya bisa berdiri kaku, bulunya berdiri, dadanya sesak. Ya tahu, makhluk itu bagian dari perjanjian, tapi melihatnya langsung membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Sudah. Jangan pikirin ini, fokus aja ke warung," katanya dengan suara parau. Tapi Bu Santi tidak bisa melupakan pandangan mata itu, tatapan kosong yang menusuk. Meskipun kesuksesan terus datang menghampiri, ketakutan dan kegelisahan mulai menggerogoti kewarasan mereka. Di desa, gosip berkembang liar seperti api yang menyambar jerami kering. Warungnya nggak pernah sepi, padahal dulu jangankan ramai, laku 5 mangkok saja susah, bisik Bu Sri kepada tetangganya. "Mungkin bener tuh, mereka pakai pesugihan," saut seseorang. Pak Dedi mulai merasa tatapan orang-orang berubah. Curiga, dingin, tetapi ia berpura-pura tidak peduli, berusaha fokus pada warung. Namun di balik senyuman yang ditunjukkan Pak Dedi kepada setiap pelanggan, ada rasa takut yang terus merayap di balik matanya. Ia tahu benar bahwa kesuksesan ini bukan datang tanpa harga, dan perlahan ia mulai menyadari bahwa harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Warung bakso mereka terus meroket, makin ramai, makin padat, makin menggiurkan. Tapi di balik itu semua, rumah mereka tak lagi menjadi tempat yang nyaman. Sejak malam ketika mereka melihat sosok kecil berdiri diam di bawah pohon pisang, ketenangan dalam rumah itu lenyap seperti asap. Bu Santi mulai merasakan sesuatu yang tidak beres pada anak-anak mereka. Fajar dan Reina, 2 malaikat kecil mereka, mulai berperilaku aneh. "Mas, Fajar tadi ngomong sama siapa ya? Aku dengar dia ketawa-ketawa sendiri di kamarnya," tanya Bu Santi, lirih sambil melirik suaminya.
Anak kecil kan suka main pura-pura, San. Jangan khawatir, jawab Pak Dedi singkat, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya sendiri. Tapi Bu Santi tidak bisa menyingkirkan rasa cemas yang mencekik dada. Ia tahu, sesuatu yang gelap telah menyusup ke dalam rumah mereka, mengintai dalam diam. Suatu malam, Bu Santi terbangun. Ada suara tawa anak-anak, sayup-sayup, pelan tapi jelas. Ia melirik ke arah jam dinding, menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan jantung berdetak kencang, ia berjalan ke kamar anak-anak. Pintu kamar terbuka sedikit. Saat ia mendorongnya, lampu temaram menampakkan Fajar yang sedang duduk di lantai, menghadap ke dinding, tertawa kecil sambil menunjuk-nunjuk sesuatu yang tidak terlihat. "Fajar, lagi apa, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu menoleh perlahan, matanya kosong, senyumnya lebar tapi dingin. "Main sama Kak Dewi, Bu." Dia ngajak main petak umpet. Tubuh Bu Santi langsung lemas. Kak Dewi adalah nama almarhum gadis kecil, janda muda yang tali pocongnya mereka ambil saat ritual pesugihan. Saat mendengar keributan, Pak Dedi datang tergesa, ada di kamar. Tapi malam itu, Bu Santi tidak bisa tidur. Kata-kata Fajar terus bergema di telinganya. Hari-hari berikutnya, keanehan pada anak-anak mereka semakin menjadi. Reina, yang biasanya ceria, mulai sering menangis tanpa alasan. Ia bahkan menolak makan bakso, makanan favoritnya. "Bu, di dapur ada yang berdiri," ujarnya pelan, wajahnya pucat. "Siapa, Nak?" tanya Bu Santi sambil menahan gemetar. "Dia hitam, rambutnya panjang banget. Dia ngeliatin aku, Bu." Bu Santi nyaris pingsan mendengarnya. Ia memeluk Reina, berusaha menenangkan, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, Fajar mulai sering sakit-sakitan. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-kelamaan tubuhnya semakin kurus. Matanya sayu, seolah ada sesuatu yang menyedot hidupnya perlahan-lahan. "Mungkin cuman kecapaian, San. Anak kecil kan emang sering begitu," ujar Pak Dedi, berusaha menenangkan. Tapi Bu Santi sudah tidak bisa diam. Ia yakin ini semua adalah akibat dari perjanjian gelap yang mereka jalani. Sementara itu, Pak Harun, kakak, Pak Dedi mulai curiga dengan perubahan mendadak dalam hidup adiknya. "Kok bisa warung dia tiba-tiba laku keras ya? Dulu sepi banget," katanya pada istrinya. "Aku juga dengar gosip gak enak. Katanya mereka main pesugihan," jawab sang istri dengan suara pelan. Pak Harun tidak langsung percaya, tapi benih kecurigaan itu tumbuh cepat. Suatu malam, ia datang diam-diam ke warung bakso adiknya setelah warung tutup. Ia mengintai dari kejauhan, matanya awas mencari sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat Pak Dedi berjalan ke dapur, membawa semangkuk bakso. Tapi bukannya dimakan, ia meletakkannya di sudut ruangan yang gelap, dekat tumpukan karung tua. "Apa yang dia lakukan?" gumam Pak Harun sambil terus memperhatikan. Beberapa menit berlalu dalam senyap yang menyesakkan. Lalu, dari kegelapan itu, muncul sesosok makhluk kecil, kerdil, tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya penuh keriput dan mata merah menyala. Ia merangkak keluar dan mulai memakan bakso itu dengan lahap, suaranya basah dan menjijikkan. Pak Harun mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia berbalik dan pergi dari tempat itu, meninggalkan warung dengan perasaan yang hancur dan takut. Tapi, puncak dari semuanya datang ketika malam berikutnya. Fajar tiba-tiba kejang di tempat tidur. Tubuhnya kaku, dingin seperti es, dan matanya melotot ke langit-langit seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Ia berteriak, namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Bu Santi menjerit memeluk tubuh anaknya sambil menangis. "Mas, kita harus bawa Fajar ke rumah sakit," teriak Bu Santi panik. Tapi sebelum mereka sempat membuka pintu rumah, tubuh Fajar yang masih menggigil tiba-tiba melengking keras. "Jangan ambil aku, jangan ambil aku." Suaranya seperti tercekik dan matanya menatap ke sudut ruangan dengan penuh ketakutan. Bu Santi hanya bisa menangis, memeluk tubuh anaknya yang kesakitan. Tak tahu harus berbuat apa selain berdoa agar semua ini segera berakhir. Keesokan harinya, Bu Santi menatap Pak Dedi dengan mata bengkak. "Mas, kalau ini harga dari pesugihan itu, aku nggak mau lagi. Aku rela kita miskin, asal anak-anak kita selamat. Tolong, kita harus berhenti. Kita harus keluar dari semua ini." Pak Dedi diam, napasnya berat,
namun dari sorot matanya terlihat bahwa ia mulai sadar bahwa kesuksesan yang ia puja telah berubah menjadi kutukan yang perlahan menggerogoti keluarganya. Akhirnya, Pak Dedi mengangguk pelan, menyerah pada ketakutan dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia tahu, jika terus membiarkan ini berlangsung, ia akan kehilangan lebih dari sekadar warung dan harta. Ia akan kehilangan segalanya. Pak Dedi memutuskan untuk menemui Pak Harun, kakaknya, satu-satunya orang yang mungkin masih bisa membantunya. "Har, aku butuh bantuan. Tolong, ini soal hidup mati." Pak Harun menatap adiknya lama, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kamu ikut pesugihan ya? Kamu ambil tali pocong. Kamu buat perjanjian dengan makhluk itu. Kamu tahu nggak, Dedi? Anak-anakmu jadi korban." Suara Pak Harun bergetar antara marah dan takut. Tapi ia tidak membiarkan adiknya berjuang sendiri. Malam itu, Pak Harun membawa Pak Dedi dan Bu Santi ke rumah Ustaz Anwar, seorang ustaz yang dikenal mampu menghadapi hal-hal gaib. Rumahnya kecil, sederhana, tapi saat mereka masuk, ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sejak lama. Ustaz Anwar mendengarkan cerita mereka dengan seksama, wajahnya tetap tenang meski matanya menunjukkan bahwa ia paham betapa berat beban yang mereka bawa. "Segala yang terjadi ini adalah akibat dari keputusan yang salah," kata Ustaz Anwar. "Tapi, ingat, rahmat Allah lebih besar dari segala keburukan. Kita harus berikhtiar untuk menghapus semua pengaruh buruk ini." Malam itu juga, ritual pengobatan dilakukan. Ustaz Anwar meminta mereka semua berkumpul di ruang tamu. Ia menyiapkan air doa, membakar kemenyan, dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara tenang namun tegas. Baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba angin dingin menerobos masuk dari celah-celah rumah. Lampu berkedip seperti nyaris padam. Udara menjadi berat dan mencekam, membuat jantung mereka berdetak cepat. Dari atap terdengar suara langkah kaki. Pelan, lalu semakin keras, seolah ada sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng. Ustaz Anwar tidak berhenti. Teruskan doa-doanya. "Jangan berhenti apapun yang terjadi," tegasnya. Pak Dedi memeluk Fajar dan Reina yang ketakutan. Tubuh mereka menggigil seperti daun diterpa badai. Bu Santi membaca doa seperti yang diajarkan. Bibirnya bergetar, air matanya tak henti mengalir. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil, tawa yang tidak wajar, seperti berasal dari mulut yang retak dan rusak. "Kalian pikir bisa lepas semudah itu?" Suaranya melayang di udara, menyeruak dari sudut-sudut rumah. Semua orang terdiam. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun nadanya dingin dan penuh kebencian. "Dia, itu dia," bisik Bu Santi sambil menunjuk ke arah dapur yang gelap. Ustaz Anwar segera meminta Pak Harun untuk mengambil tali pocong yang mereka simpan di gudang. "Itu sumbernya. Kita harus bakar sekarang juga," kata Ustaz Anwar dengan nada mendesak. Pak Harun berlari ke gudang, tapi saat membuka pintu, bayangan hitam tinggi besar berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong yang menyala merah. Pak Harun hampir terjatuh, namun dengan sisa keberanian, ia meraih tali pocong yang tersimpan dalam kotak kayu tua. Ia membawanya ke Ustaz Anwar dengan tangan gemetar. "Bakar ini, Ustaz. Cepat." Saya nggak sanggup pegang lebih lama. Saat tali pocong itu menyentuh api, terdengar jeritan melengking dari arah dapur. Jeritan itu menembus dinding, menggema di seluruh rumah, suara seorang perempuan, atau sesuatu yang menyerupai perempuan, yang menjerit karena dibakar dari dalam. Lampu di rumah langsung padam. Kemenyan meledak pelan dan angin berhembus seperti badai dalam ruangan yang tertutup. Semua orang terkejut, namun Ustaz Anwar tak goyah. Terus melanjutkan doa-doa dengan suara yang semakin kuat seiring gemetar rumah itu. Beberapa menit berlalu seperti seumur hidup. Jeritan mengerikan itu akhirnya perlahan memudar, seperti disedot kembali ke dalam kegelapan yang melahirkannya. Ketika suara terakhir lenyap, rumah itu menjadi sunyi, terlalu sunyi. Namun keheningan kali ini membawa sedikit kelegaan. Setelah ritual selesai, Ustaz Anwar menatap mereka dengan mata yang letih, namun penuh kasih. "Kalian harus meninggalkan semua, pesugihan, jalan pintas, semua tipu daya setan, tinggalkan.
Rezeki datang dari usaha dan doa. Jangan ulangi kesalahan ini. Jangan pernah. Pak Dedi hanya bisa mengangguk, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Bu Santi menangis sambil memeluk anak-anaknya. Mereka tahu semuanya belum usai, tapi mereka juga tahu kini adalah awal dari penebusan. Warung bakso mereka memang kembali sepi. Tak ada antrean panjang, tak ada pelanggan yang datang dari luar kota. Tapi tak ada lagi jeritan tengah malam, tak ada langkah-langkah di atap, tak ada mata mengintip dari balik dapur. Rumah mereka kini sederhana, sunyi, tapi damai. Mereka telah memilih hidup yang jujur meski harus dimulai dari nol. Namun, malam itu ketika jam menunjukkan lewat tengah malam, ada sesuatu yang tidak biasa. Ada rasa dingin yang perlahan merayap, seperti kabut yang menyelinap ke sela-sela pintu dan jendela. Pak Dedi terbangun karena suara langkah kaki, pelan, berat, dan menyeret. Langkah itu terdengar dari halaman depan. Ia duduk di tempat tidur, tubuhnya tegang. Bu Santi tertidur memeluk Reina, sementara Fajar meringkuk di sudut ranjang. Pak Dedi bangkit, pelan-pelan berjalan menuju pintu depan. Ketika ia membukanya, hanya halaman kosong yang menyambutnya. Namun angin malam yang berembus begitu dingin, terlalu dingin. Seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Matanya menyapu sekeliling, tak ada apapun. Tapi dadanya sesak. "Pak, masuk aja, jangan keluyuran malam-malam." Terdengar suara kecil dari dalam rumah. Tapi bukan suara istrinya, bukan juga suara anaknya. Ia membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Pak Dedi melangkah ke dapur dengan hati-hati, napasnya tak beraturan. Ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, tapi kemudian semakin keras. Tok, tok, tok. Seperti ada yang ingin masuk. Dengan tangan gemetar, Pak Dedi mengintip dari celah jendela kecil di samping pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sosok hitam berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus dan tampak menggigil. Pak Dedi mundur spontan, napasnya tercekat. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya putih pucat seperti mayat yang sudah lama membusuk. Matanya kosong, gelap, dan mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Pak Dedi. Namanya disebut dengan suara yang menyerupai bisikan ribuan serangga berdesis. Ia mengenali wajah itu. Itu Dewi, janda almarhumah yang pocongnya ia curi tali kafannya untuk ritual pesugihan. Sosok itu menyeret kain kafannya yang sobek-sobek, melangkah mendekat perlahan. "Kenapa kau ganggu tidurku, Pak Dedi? Kenapa kau ambil milikku? Sekarang, aku akan ambil milikmu." Tubuh Pak Dedi kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Sosok itu terus mendekat, mengambang. Beberapa senti dari lantai, wajahnya semakin dekat, hingga hanya berjarak beberapa inci. Bau anyir dan busuk menyergap hidungnya. Tiba-tiba, terdengar jeritan Bu Santi dari ruang tamu. Pak Dedi tersentak, seakan terlepas dari belenggu, tak kasat mata. Ia berlari sekuat tenaga menuju suara itu. Tapi, terlambat. Ketika sampai, ia melihat Bu Santi terbaring di lantai. Wajahnya pucat dan tubuhnya tak bergerak. Kedua anaknya menangis histeris di sampingnya. "Mas, maaf. Aku nggak kuat lagi." Bisik Bu Santi pelan, hampir tak terdengar. Sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya yang dingin terkulai dalam pelukan Pak Dedi. Sementara jeritan Fajar dan Reina menggema memecah malam. Pak Dedi meraung seperti binatang terluka, memeluk tubuh istrinya erat-erat. Seolah dengan begitu ia bisa menahan roh Bu Santi agar tidak pergi. Tapi sudah terlambat. Matanya kosong dan kulitnya mulai memucat. Ia telah pergi. Dalam hati Pak Dedi ada sesuatu yang runtuh. Bukan hanya cinta dalam hidupnya, tapi juga sisa-sisa harapan yang tersisa. Ia tahu, semua ini adalah balasan. Balasan atas dosa yang ia pilih dengan sadar. Beberapa hari setelah kematian Bu Santi, rumah mereka sunyi, bukan karena damai, tapi karena kematian menelusup ke dalam setiap sudut. Fajar dan Reina kembali, jatuh sakit. Tubuh mereka lemah, wajah mereka pucat, seperti tanpa darah. Nafas mereka pendek-pendek,
Mata mereka kosong seperti menatap sesuatu yang tak kasat mata. Pak Dedi duduk di tepi ranjang mereka. Tubuhnya gemetar, bibirnya pecah-pecah karena terlalu sering berdoa tanpa henti. Tapi semua doa terasa hampa. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan kini, anak-anaknya juga perlahan direnggut. Dalam keputusasaan total, ia kembali ke rumah Ustaz Anwar. Tapi kali ini wajah sang Ustaz tidak lagi penuh pengertian. Ia hanya menatap Pak Dedi dengan sorot mata dingin yang tak pernah sebelumnya ia lihat. Maaf Pak Dedi, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi ini adalah bayaran yang harus kau tanggung sendiri. Kau sudah diberi peringatan, kau sudah melihat akibatnya, tapi kau tetap memilih jalan itu. Sekarang, kau harus menanggungnya. Pak Dedi tak berkata apapun. Ia hanya berdiri mematung di depan pintu rumah Ustaz Anwar sebelum akhirnya berbalik, melangkah pulang dengan langkah berat seperti menyeret beban dunia. Malam itu begitu dingin, tidak ada cahaya di rumahnya. Tidak ada suara, hanya hembusan angin dan detak jarum jam yang semakin lambat seiring waktu. Warung bakso yang dulu ramai, kini sunyi seperti kuburan. Para tetangga menjauh, orang-orang berbisik. Mereka tahu, mereka semua tahu. Pak Dedi berjalan sendirian membawa sebuah lilin kecil dan setangkai bunga melati yang sudah mulai layu. Langkahnya menuju ke arah pemakaman, ke satu pusara yang tak pernah benar-benar tenang. Pusara Dewi. Tanahnya lembab, seolah belum selesai menerima tubuh yang dikubur di dalamnya. Pak Dedi berlutut di sana, lilin di tangannya bergetar, nyalanya menari-nari di terpa angin. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku Dewi, aku hanya ingin anak-anakku hidup. Aku hanya ingin kami bisa makan. Suara doa berubah menjadi isak, tapi isak itu dibalas oleh suara lain, suara tawa. Tawa nyaring, tinggi, seperti tertawa dari tenggorokan yang penuh belatung. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya. Tubuhnya membusuk, kepalanya miring seperti digantung, kain kafan yang membalutnya compang-camping, matanya gelap, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi patah. Kau pikir permintaan maaf cukup? Bisiknya. Tidak Pak Dedi, tidak cukup. Aku akan ambil semuanya. Malam itu, jeritan menggema di desa, panjang, penuh rasa sakit dan ketakutan yang tak bisa dibayangkan. Esok paginya, warga menemukan tubuh Pak Dedi tergantung di sebuah pohon besar, tak jauh dari pemakaman. Tubuhnya menggantung kaku, wajahnya penuh luka goresan seperti bekas cakaran tangan-tangan kecil yang marah. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit, atau mungkin ke sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Warung bakso itu kini ditinggalkan, kosong, terlupakan. Fajar dan Reina dibawa oleh Pak Harun, dirawat dengan penuh ketakutan. Mereka jarang bicara, hanya menatap kosong, seolah masih mendengar bisikan dari balik tembok rumah tua mereka. Desa itu kembali tenang, setidaknya di permukaan. Tapi kisah tentang pesugihan tali pocong milik Pak Dedi tak pernah benar-benar hilang, yang menjadi cerita yang dibisikkan orang tua kepada anak-anak mereka menjelang tidur. Sebuah peringatan bahwa keserakahan akan selalu membawa maut, dan bahwa tak ada jalan pintas menuju kekayaan yang berakhir bahagia. Karena bagi mereka yang menggenggam janji setan, bayaran selalu datang, dan seringkali terlalu mahal